Kalau ngomongin soal game RPG, genre satu ini memang nggak pernah mati. Dari dulu sampai sekarang, RPG selalu jadi pilihan para gamer dari tahun ke tahun. Entah itu karena cerita yang dalam, karakter-karakternya yang terkesan, atau bahkan sistem gameplay yang bikin nagih. Mulai dari yang bergaya klasik sampai action RPG modern yang penuh efek keren. Offline juga ada, bahkan juga dari sisi ukuran yang juga ringan. Ada yang baru, ada juga yang lumayan lawas, tapi worth it buat dicoba. Nah langsung aja dah, inilah 7 game RPG terbaik untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Oh ya guys, sebelum itu, bayangin kalian main game santai, tapi setiap proses bisa jadi peluang buat dapet cuan. Itulah yang ditawarkan oleh LOK Hunter, sebuah game ideal RPG dari dunia LOK Universe. Nah, ini desain karakternya karakter anime guys. Di sini bisa dilihat dari efek skill bahkan pergerakan karakternya. Ini mah udah bagus ya. Dan gak hanya itu, ada boss battle-nya juga. BTW di sini ada quest-nya dengan reward yang beragam. Tugas kalian cuma mudah, gak ada yang lain, cuma ya ikutin quest ini. Upgrade dan klaim rewardnya. Dia bakal battle sendiri. Dan yap, ini tampilan karakter kita dan ada bermacam-macam equipmentnya. Kalian bisa milih opsi ada auto equip, auto evolution, dan ada juga auto level up. Yap, equipmentnya bisa di level up juga. Jadi mudahnya ya seperti game idle biasanya. Nah, kalau kalian tahu nih, LOK Hunter hadir sebagai game MMORTS blockchain dan juga LOK Chronicle. Nah, setiap battle, setiap quest, gak cuma bikin karakter kalian makin kuat guys, tapi juga membuka peluang kalian untuk dapetin token khusus. Nah, di sini nih cuannya, yakni peran dari Arena Z. Dalam game ini, reward dari misi-misinya tuh ada beragam. Salah satunya diamond ini guys. Lalu kalian bisa nge-extract diamond ini menjadi hunter token. Nah, hunter token ini bersifat musiman, gak bisa diperdagangkan, tapi mempresentasikan usaha kalian di dalam game ini. Nah, di akhir season nanti, hunter token yang kalian kumpulkan bisa dikonversi menjadi token utama di Arena Z. Sebagai contoh, kalau kalian punya 5.000 hunter token, dari total 100.000 token hunter yang beredar, dan reward poolnya di musim itu adalah 1 juta token utama Arena Z, maka bagian kalian adalah 50.000 token Arena Z. Nah, token Arena Z ini bisa dipakai untuk beli item di LOK Hunter, LOK Chronicle, atau bahkan dijual di exchange besar seperti Binance. Nah, buat kalian nih, kalau tertarik bisa cobain. Upgrade hunter-hunter kalian, dia bakal battle sendiri, kumpulkan diamondnya dan raih rewardnya guys. Epic Conquest X. Akhirnya sebuah game RPG populer asal Indonesia ini resmi full release di Play Store guys, dan pastinya mendukung bahasa Indonesia. Bahkan kabarnya ini rilis global juga. BTW ini adalah seri ketiga dari franchise Epic Conquest. Setelah Epic Conquest 1 dan Epic Conquest 2, kini hadir Epic Conquest X yang jadi penerus dengan konsep baru. Buat yang belum tahu, ini adalah action RPG dengan sistem pertarungan manual yang tergolong cukup hardcore. Jadi nggak ada fitur auto battle di sini. Gameplaynya menggunakan sistem stake atau arena terbatas yang dibalut dengan story mode, jadi bukan open world. Untuk gacha sistem, developer tetap mempertahankan gaya fair play, di mana kalian bisa gacha untuk karakter, equipment, dan item tanpa sistem yang terlalu pay to win. Dalam game ini juga bisa bawa party, yang dimana ini bisa switch karakter, dan semuanya bakal battle di arenanya. Jadi bukan satu karakter aja yang battle. Menariknya, ada animasi ultimate yang juga keren, dan ada juga boss battle yang cukup menantang. Sistem lock target juga membantu kalian mengarahkan serangan, dan untuk switch karakternya, ini switch attack ya. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great. Mecha Arashi. Bukan game yang bisa dibilang fresh banget, soalnya Mecha Arashi ini udah rilis kisaran 3 bulan yang lalu. Tapi sayang banget kalau dilewatin, apalagi buat kalian para penggemar mecha ya kan. Game ini hadir di mobile dan juga PC, dan sayangnya ini bukan game action RPG ataupun open world RPG, tapi tactical turn-based RPG. Dan ini game kabarnya mirip Front Mission. Bahwasannya pihak developer juga mendapatkan gugatan dari Square Enix sendiri karena kemiripan aset dengan Front Mission. Untuk selengkapnya tentang kabar ini, baca sendirilah ya, soalnya kita review game, bukan dramanya. Oke lanjut, dari namanya aja ini mecha. Kalian bakal mengatur strategi dari sudut pandang kamera dari atas gini, dan pas giliran serang, tampilannya bakal berubah jadi cinematic action view yang keren banget buat ukuran game strategi mobile. Apalagi dengan grafik yang mantep abis. Untuk si robot pun punya elemen atau tipe unik, jadi nggak semua robot punya gaya serangan yang sama. Selain itu, ada juga sistem perakitan atau assemble system, dimana kalian bisa rakit mecha bagian demi bagian, mulai dari badan, tangan, kaki sampai senjata. Untuk grafik pun ini game bagus, bahkan banyak kasken yang terusan keren banget guys, kayak Transformer aja dah. I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time. Astra Knight of Vida.
sebuah game RPG yang sangat memfokuskan ke story guys. Jadi jangan heran kalau kalian bakal sering nemuin banyak cutscene sinematik yang keren banget. Game ini pakai gaya 2D side scrolling, tapi uniknya kalian juga bisa gerak ke atas ke bawah, bukan cuma kiri kanan. Nah, di sini kalian bisa bentuk party berisi beberapa karakter dan bebas ganti karakter saat bertarung. Dari segi suasana, game ini punya vibe dark fantasy yang kental banget. Efek skillnya juga keren, beneran eye-catching dah. Meskipun gak ada animasi ultimate, cuma ginian doang. Walau ini gameplay kayak action RPG gitu, tapi ini ada auto battle bahkan auto lootingnya juga. Dan yang lebih seru lagi, bisa dimainkan pakai gamepad juga. All the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. ETA Chronicle, sebuah game RPG dengan tema mecha yang dimana memiliki battle yang cukup unik. Game ini dirancang untuk auto sih seriusan, karena ini battlenya berasa cepet-cepet banget dah bawaannya. Oh ya, ntar battlenya bisa switch karakter juga dan dilengkapi dengan animasi ultimate yang juga lumayan bagus. Untuk tema battle ada beberapa, ada di daratan, di udara, dan juga ada di lautan. Bener-bener beragam, dan itu ngaruh ke tipe si karakter, yang dimana karakter yang memang tipe daratan bakalan minus di lautan ataupun di udara. Begitu juga yang lainnya. Dan untuk karakternya ada kelasnya juga seperti tank, attacker, dan lain sebagainya. Pastinya kalian juga bisa setting-setting mecha kalian ya kan, nge-build dan lain sebagainya. Dan untuk grafik, ini game juga bagus dengan efek battle yang gacor. BTW ada juga mode PvP arena yang lawan player lainnya. Rift Busters, sebuah game action RPG yang ringan dari grafik bahkan sistem gameplaynya, yang dimana kabarnya game ini ada dukungan dari Supercell guys. Untuk gameplaynya dari sudut pandang top down, yang dimana kalian bisa pakai beragam senjata yang ada jarak jauh dengan jenis yang berbeda-beda, bahkan senjata jarak dekat. Untuk efek skill, ini lebih casual gitu. COP menjadi mode utama dalam game ini, yang dimana kalian bisa masuk ke stage atau dungeonnya bersama teman-teman kalian guys. Berbeda dari kebanyakan game ARPG ya kan, yang fokus pada single player. Boss battle juga ada dalam game ini, yang buat gameplaynya semakin menantang guys. Jadi nggak flat gitu. Intinya sih ini lebih ke arah game santai, tapi bukan game auto BTW. Dan dengan size yang juga ringan bener. Oniru, sebuah game action RPG dengan tema dark fantasy klasik, yang dimana menampilkan sudut pandang top down. Oni sendiri berarti iblis dalam bahasa Jepang, dan sesuai namanya, game ini mengisahkan tentang tanah Shianya yang diserbu oleh gerombolan iblis. Dalam game ini kalian bisa menggunakan berbagai jenis senjata dengan gaya bertarung yang berbeda-beda. Gak hanya jenis senjata yang berbeda, ability juga bisa kalian rancang dari berbagai kelas, sebab ini bisa multi kelas. Banyak dungeon bisa kalian explore yang bahkan tembus hingga 100 dungeon lebih buat kalian jelajahi. Oh ya, bakal ada juga boss battle dalam game ini, yang dimana ini tergolong sulit dan tentu saja bakal menantang. Sedikit dukungan mungkin, yang dimana ini game semakin menarik karena bisa kalian mainkan menggunakan controller guys. Dan gak hanya itu, bisa main secara offline juga. Astera, sebuah game RPG yang terbilang cukup ringan untuk ukuran size-nya dan dengan tema dunia fantasi, membawakan gameplay dari sudut pandang top down. Dan untuk grafik ini lumayan bagus ya. Pada awal game kalian bisa milih kelasnya dulu nih. Ada 4 kelas yang bisa kalian pilih sesuai gaya bermain kalian. Boss battle juga ada dalam game ini, dan kalian bisa bermain dalam mode COP untuk raid dungeonnya. Dan pasti itu lebih seru ya kan. Oh ya, di sini ada fitur dual class yang dimana kalian bisa ambil 2 kelas sekaligus buat kombinasi build yang unik. Tugas kalian gak hanya lain masuk ke dungeon dan basmi musuh-musuh yang ada untuk progresnya. Ikuti questnya aja sih. BTW untuk tombol dan yang lain-lain, ini game sangat terasa unsur klasiknya guys. To my place, I feel my